Baik, teman-teman jurnalis, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026 hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Uang tunainya berapa, Mas? Untuk uang tunai nanti kami sampaikan ya saat konversi. Rupiah. Wakil bupatinya juga ikut diamankan atau enggak sih, Mas? Ya, salah satu juga diamankan. Mas, apakah benar ada penyegelan terhadap di beberapa ruang kerja di lingkup Pemkab Rejang? Ya, tentunya untuk kebutuhan ya dalam proses penyelidikan ya, tentu kemudian tim juga melakukan itu. Mas, kayak dengan tadi kan ada yang datang Pak Yapto, mungkin bisa disampaikan pemeriksaan lanjutan atau seperti apa? Oke. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya untuk tersangka korporasi, di mana sebelumnya KPK dalam pengembangan penyidikannya menetapkan 3 tersangka korporasi, dan hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara JP. Tentu nanti kami akan update kembali materi pemeriksaan terhadap saksi dimaksud, karena tentu penyidik butuh untuk mengetahui bagaimana penjelasan ataupun keterangan saksi, bagaimana proses-proses ya atau proyek-proyek di produksi batubara ya di wilayah Kutai Kartanegara, di mana ini berangkat dari dugaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara saat itu, yaitu Ibu RT ya, yang kemudian dilakukan pengembangan dalam penyidikannya. Mas, yang di Rejang Lebong bisa apa aja di Rejang Lebong? Dari 9 orang yang dibawa ke Jakarta pagi ini, 1 bupati, kemudian wakil bupati, dan juga 3 orang lainnya dari ASN di wilayah Pemkab Rejang Lebong. Kemudian 4 orang lainnya adalah pihak swasta. Berarti proyeknya terkait, tadi penegasan sekali lagi. Ya, ini terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Ya, nanti kami akan update ya terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, nilainya berapa, itu nanti kami akan sampaikan lengkap di konferensi pers. Saat diamankan itu situasinya gimana, Mas? Kan semalam ya infonya. Ya, para pihak ini diamankan kemarin malam ya. Jadi dalam rangkaian peristiwanya tim mengamankan di wilayah Rejang Lebong dan juga di wilayah Bengkulu, sehingga kemudian pemeriksaannya juga dilakukan di 2 tempat, yaitu di Polres Kepahyang dan di Polresta Bengkulu.
Nah, cukup. Sedikit soal JP tadi yang dipanggil, boleh Mhm. dielaborasi lagi kasusnya karena 3 korporasi ya, untuk Iya. diperiksa sebagai saksi untuk 3 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan 3 korporasi ini sebagai penerima atau pemberinya sih terhadap RT? Ya. Jadi ketiga korporasi ini disangkakan pasal gratifikasi yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penerimaan gratifikasi oleh tersangka sebelumnya, yaitu saudara RT. Dan penerimanya, pemberinya itu kalau mereka itu sebagai penerima, lalu pemberinya itu siapa? Apakah Ya, pemberinya para pengusaha ya atau perusahaan-perusahaan yang mengerjakan produksi tambang batu bara di wilayah Kukar. apakah sampai saat ini KPK sudah menelisik terhadap mereka dan apakah mereka berpotensi juga sebagai PSK dalam kasus ini? Karena kan sebagai pemberi. Ya, nanti kita akan melihat ya konstruksi pasalnya. Kalau gratifikasi kan kepada penerima saja, gitu ya. Kepada penerima saja kalau gratifikasi. Jadi nanti kita lihat pengembangan dari penyidikan perkara ini seperti apa. Ya, saat ini yang terbaru KPK menetapkan 3 korporasi. Ya, apakah kemudian nanti masih ada pihak-pihak lain yang juga punya peran penting, termasuk juga dugaan aliran uang, nanti kita akan terus telusuri soal itu. Masih terus kita telusuri, termasuk kaitannya dengan penyitaan yang penyidik lakukan terhadap kendaraan-kendaraan penguasaan saudara JP. Tentu itu juga nanti akan dikonfirmasi mengenai hal itu. Mas, tanggapan dong soal besok putusan prapernya Yakut di Selatan. Ya. Seberapa besar optimis KPK bakal menang? Ya, KPK tentu optimis ya dalam sidang praper pada perkara kuota. Karena kami pastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan, baik pada aspek formil maupun materialnya, kami sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk dalam penetapan para tersangkanya, sudah berdasarkan dengan kecukupan alat bukti. Ya. Tentu kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan perkara ini, karena kalau kita bicara perkara kuota haji yang sedang ditangani oleh KPK ini dengan sangkaan pasal 2 pasal 3, kita melihat konstruksi perkaranya tidak hanya soal kerugian keuangan negara, tapi juga ada dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya para calon jemaah haji. Dengan adanya diskresi pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan haji, termasuk juga tidak sesuai dengan histori dari kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia untuk memangkas panjangnya antrean, maka dengan adanya diskresi 50% dibagi untuk kuota haji reguler dan kuota haji khusus, maka yang semula untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di reguler menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi, karena kemudian 50%-nya atau 10.000-nya beralih ke kuota haji khusus. Ya, kemudian dalam konstruksi perkaranya diduga ada sejumlah aliran uang dari para biro travel ini kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Begitu kira-kira secara utuh dari perkara ini. Mas, yang dari satu lagi nih, Ya.